البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kemarin kita membahas tentang pimpinan-pimpinan taghut yang wajib kita berlepas diri dari mereka. Nah, yaitu kita mengambil poin yang keempat, yaitu apa? Indah ya Bakhtiar. Nah, siapa saja mengaku bahwasanya dia mengetahui ilmu ghaib, maka ini jelas pengakuan yang batil, karena tidak ada seorang pun yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu ghaib secara mutlak. Hanya pada sebagian kecil saja Allah Subhanahu wa taala berikan diberitahu tentang hal ghaib, yaitu sebagian rasul yang Allah ridai. Illa man irtada min rasul. Adapun yang lainnya, maka jelas Allah Subhanahu wa taala tutup pengetahuan ilmu ghaib. Di antara dalil kemarin kita sebutkan dalil yang banyak yang menunjukkan bahwasanya ilmu ghaib adalah hal yang Allah Subhanahu wa taala khususkan untuk dirinya. Maka kapan saja kalau ada orang mengaku mengetahui ilmu ghaib, maka jelas dia batil. Nah, dia di atas kebatilan dari para dukun, para peramal, tidak boleh kita percaya kepadanya. Dan kemarin kita belum membaca dalil yang disebutkan di sini. Qala wad dalilu haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa huwa fi Shahihah lil Albani. Dalilnya itu hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, siapa saja yang mendatangi dukun atau peramal kemudian membenarkan apa yang dia katakan. Nah, mendatangi dukun, bertanya, kemudian ketika diberitahu dibenarkan. Nah, baik itu berupa ramalan ataupun hal-hal yang dia katakan. Nah, taib dan kahin atau arraf di sini alhamdulillah dilihat dari sisi hakikatnya, bukan sekedar namanya. Walaupun di negeri kita namanya orang pintar, atau namanya paranormal, atau namanya habib, atau namanya kiai misalnya. Dengan nama apapun, kalau hakikatnya dia adalah dukun yang mengaku-ngaku mengetahui hal ghaib. Nah, dengan hubungannya dengan jin, kemudian enggak bertanya dan dia mengucapkan hal-hal atau berita-berita ghaib, kemudian dibenarkan, maka hukumnya apa? Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia telah kufur dengan apa yang telah diturunkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini sangat jelas, alhamdulillah. Siapa saja yang mendatangi dukun kemudian bertanya dan membenarkan perkataan dukun tadi, maka apa? Dia telah kafir. Nah, ini termasuk pembatal keislaman, alhamdulillah. Membatal keislaman. Baik. Dan sisi pendalilannya, wa hadza halu man atahu fasaddaqahu fa kaifa bihalihi. Dan ini keadaan orang yang datang kepada dukun kemudian membenarkan perkataan dukun. Lalu bagaimana dengan dukunnya itu sendiri? Ya tidak. Dukunnya itu sendiri jelas dia berada di atas kekufuran. Karena memang alhamdulillah ilmu sihir, ilmu perdukunan tidak akan bisa dipelajari kecuali orang yang mempelajarinya harus
kafir terlebih dahulu. Nah, karena itu datangnya dari syaitan. Datangnya dari syaitan. Sebagaimana dalam ayat di surat Al-Baqarah, "Wa may yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Tidaklah keduanya itu, yaitu Harut dan Marut, mengajari sihir kecuali mengatakan kepada orang yang mau belajar, innama nahnu fitnah, kami ini hanyalah ujian, maka jangan kalian kufur. Menunjukkan kalau mempelajari sihir ya kafir. Nah, harus kafir dulu sehingga bisa mempelajarinya. Sehingga yang semakin kuat sihirnya biasanya kekufurannya semakin parah. Kekufurannya semakin parah. Waliyadzubillah. Ini taghut yang keempat. Sekarang yang kelima. Qala man hakama bi ghairi ma anzalallah mu'taqidan anna ghaira hukmillahi musawin li hukmillah aw ahsana minhu. Yang kelima, siapa saja yang berhukum dengan selain Allah. Ya, hukum selain siapa saja yang berhukum selain dengan hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dalam keadaan dia meyakini bahwasanya selain hukum Allah Subhanahu wa taala tersebut itu sama dengan hukum Allah atau lebih bagus dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, pahami kalimat ini ya akhwani. Nah, bahwasanya termasuk dalam pimpinan tauhid. Nah, yang harus kita berlepas diri dari mereka yaitu siapa saja yang menetapkan hukum dengan selain hukum Allah. Nah, dalam keadaan dia berkeyakinan kalau hukum tersebut itu sama dengan hukum Allah, atau dia berkeyakinan bahwasanya hukum tersebut itu lebih bagus daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kenapa ikhwanifillah yang seperti ini ditetapkan sebagai taghut? Karena penetapan hukum itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah tetapkan syariat agar manusia berhukum dengan hukumnya. Kapan terjadi perselisihan, kapan terjadi persengketaan harus dikembalikan kepada hukum Allah. Wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Apa saja yang kalian perselisihkan dari suatu perkara-perkara yang ada, maka hukumnya itu hendaknya dikembalikan kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala tetapkan bahwasanya hukum ini hanya hak dia. Inil hukmu illa lillah. Tidak adalah hukum kecuali itu hak Allah Subhanahu wa taala. Lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Sehingga tidak dikatakan seorang beriman dengan keimanan yang sempurna sampai dia berhukum kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kapan saja terjadi perselisihan. Fala rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ini seorang mukmin, dia tidak keberatan, tidak ada merasa berat, merasa tidak puas dengan hukum yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Tetapi wajib ridha, wajib menerima. Baik. Ini kewajiban seorang mukmin. Baik. Maka tatkala seorang kok berpaling dari hal ini, maka berarti dia telah berpaling dari apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Apalagi kalau dia kemudian menetapkan hukum baru selain hukum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Nah, kok sampai dinamakan dengan taghut? Karena apa? Penetapan syariat itu dan penetapan hukum itu murni hak Allah. Maka tatkala seseorang menetapkan suatu hukum sendiri atau menetapkan syariat sendiri, dengan selain yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, maka dia telah melampaui batas. Karena kita hamba, harusnya kita tunduk dengan apa yang telah Allah tetapkan. Tapi kalau dia menetapkan hukum sendiri,
sehingga dia mengangkat dirinya melebihi kedudukan sebagai seorang hamba. Nah, baik. Perhatikan dalil yang disebutkan di sini. Wa dalilu qauluhu ta'ala, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Tidakkah kamu melihat kepada orang-orang yang mengaku atau menyangka bahwasanya mereka itu beriman dengan apa-apa yang diturunkan kepadamu dan apa-apa yang diturunkan sebelummu, dalam keadaan mereka menginginkan untuk berhukum kepada tauhid. Padahal sungguh mereka telah diperintahkan untuk mengkufuri tauhid. Tauhid itu harus dikufuri, bukan diimani, bahkan berhukum kepadanya. Dan syaitan itu menginginkan untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Baik. Dinamakan dengan tauhid ya orang-orang yang apa? Yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik. Cuma di sana ada hal yang butuh diperhatikan dalam masalah ini, ikhwanillah, sehingga tidak terperangkap dalam syubhat orang-orang khawarij. Nah, bahwasanya masalah berhukum dengan selain yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, ikhwanillah, ada beberapa keadaan. Nah, di sana ada kondisi yang memang kufur, secara ijma', dan ada kondisi yang tidak mencapai derajat kekufuran dikarenakan adanya penghalang atau syubhat. Makanya dikatakan di sini, yang masuk dalam kategori tauhid yaitu yang berhukum dengan selain hukum Allah dalam keadaan dia yakin, dalam dirinya yakin hukum ini sama dengan hukum Allah, atau yakin hukum ini lebih bagus dari hukum Allah. Inilah tauhid. Tapi ya khonifillah, kalau dia menetapkan hukum cuman karena apa? Bagaimana lagi? Keadaannya seperti ini, saya tidak sanggup. Atau bagaimana lagi karena ini yang diinginkan manusia. Atau bagaimana lagi karena kalau saya tidak ikut aturan, saya tidak dapat gaji. Ini beda. Berarti mereka punya apa? Punya udzur. Punya udzur, sehingga masuk dalam kufur duna kufrin. Dan inilah kebanyakan yang terjadi pada apa? Pada orang-orang di pemerintahan. Dalam keadaan mereka menetapkan dengan hukum selain hukum Allah, cuman apa kondisinya karena dunia. Dorongannya karena dunia. Tidak meyakini bahwasanya hukum itu lebih bagus atau hukum ini sama dengan hukum yang Allah tetapkan. Ini kebanyakan demikian. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun katakan dalam surat Al-Maidah, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Kemudian, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun." Kemudian yang ketiga, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun." Ada kafirun, ada zalimun, ada fasiqun. Dan semuanya ikhwanifillah terbagi jadi dua, kufur akbar dan kufur asghar. Ada zulmul akbar dan zulmul asghar. Kemudian fiskul akbar dan fiskul asghar. Dan perinciannya dalam masalah ini ikhwanifillah, dulu telah kita bahas dalam masalah dawabit takfir. Bagaimana kaidah-kaidah dalam penetapan kekafiran. Tapi yang jelas, yang masuk kategori tauhid ikhwanillah kalau sampai dia berkeyakinan sebagaimana disebutkan di sini. Dia menetapkan hukum dengan selain hukum Allah dengan yakin kalau hukum ini sama atau lebih bagus. Barakallahu fikum, nasallallahu at-taufiq wa salam.